Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Melanjutkan pertemuan e-bisnis untuk slide kedua. Ya, di sini kita akan membahas dasar-dasar e-commerce. Konsep dasar e-commerce. Di sini ada 5 konsep dasar. Yang pertama automation, yang kedua integration, yang ketiga publishing, yang keempat interaction, yang kelima transaction. Apa itu automation? Ya, seperti yang kita tahu, e-commerce itu media untuk belanja online. Ya, di masa pandemi ini banyak sekali masyarakat di Indonesia yang memanfaatkan e-commerce karena kita nggak bisa kemana-mana, ya. Cuman tidak menutup kemungkinan kita tetap mempunyai kebutuhan untuk belanja. Nah, di sini e-commerce banyak membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari. Automation ini yang dimaksud adalah sistem ini bekerja secara otomatis, ya. Dia bisa diakses kapan aja, bisa diakses di mana aja, entah pagi, entah siang, entah malam, ya. Asal kita ada akses internet, maka kita bisa mengakses e-commerce. Yang kedua, integration, yaitu sistem ini dibuat secara terintegrasi. Dengan infrastruktur, ada klien, ada server, kita pemegang HP disebut dengan klien. Sedangkan vendor-vendor penyedia e-commerce biasanya mereka menyediakan server yang menampung data-data produk, ya, yang nggak cuman puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan produk di sini. Ya. Publishing e-commerce ini digunakan sebagai media publikasi. Ya, contohnya UMK deh. UMK itu mempunyai web, mempunyai sosmed, mempunyai Instagram. Nah, itu digunakan untuk mempublikasi, ya, apa yang kita jual di situ. Kalau misal saya punya produk, saya desain web e-commerce, nah di situ saya bisa dengan mudah mempublikasi produk-produk saya. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses Pak Arif ini jualan apa sih? Ya, di situ. Ada katalognya, ada foto produknya, ada harganya, bisa diakses kapan aja. Interaction di sini adalah interaksi antara penjual dan pembeli. Kita sebagai pembeli di sini bisa mengakses produk-produk, terus bisa tanya seperti di Tokopedia itu kita bisa tanya dulu, ready kan? Ya, stok barangnya ada kan? Untuk yang ukuran size XL atau size L ada. Untuk warna, misal mau pilih yang warna putih, ready stock atau enggak, dan seterusnya. Yang terakhir, transaction ini ya otomatis transaksi jual beli, ya. Dengan e-commerce kita bisa melakukan transaksi jual beli. Di Tokopedia tinggal pilih produk, terus masukkan ke keranjang, kita isi quantity, mau beli 1, 2, atau 3. Misal beli 1, lalu pilih produk lagi, produk kedua masukkan keranjang, dan seterusnya. Ya. E-commerce ini dari commerce ini belanja, proses jual beli, ya. Kalau dulu kita menggunakan traditional market di sini atau pasar tradisional, tapi kalau sekarang ada salah satu solusi, ya, belanja melalui online, melalui internet, yaitu e-commerce. E-commerce di sini tidak dibagi lagi, hanya ada satu di sini, internet commerce, ya. Internet commerce dibagi menjadi 2. Di sini ada bisnis fokus atau fokus ke bisnis, dan konsumen fokus atau e-commerce yang fokus ke konsumen. Nanti kita bahas. Apakah e-commerce? Nah, di sini huruf E itu elektronik, atau di sini disebut dengan belanja online lah mudahnya, ya. Yang jelas e-commerce adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis. Ini bisa jadi judul skripsi Anda. Misal Anda punya produk,
lalu pengen dibuat e-commerce-nya, bisa aja jadi judul skripsi di sini ya. E-commerce in the past. Nah, ini sebenarnya bukan in the past banget ya, bukan masa lalu banget, karena ini masih sebagian masih dipakai, seperti e-payment ini masih pakai, sistem transfer masih pakai, telepon masih pakai, ya, internet juga masih pakai. Jadi ini komponen lama dari sistem e-commerce, ada telepon, fax, television, ya, electronic payment, transfer system, electronic data interchange, dan internet. E-commerce today, aktivitas dilakukan secara elektronik menggunakan internet. Oke, masih ada iklan di sini, advertisement, terus ada proses produksi, ada purchase atau pembelian, ada payment, pembayaran. Sebenarnya pembayaran ini masih sama karena masih menggunakan e-payment, masih menggunakan sistem transfer ya. E-payment itu macam-macam sekarang, ada OVO dan lain-lain ya. Delivery of service atau model pengiriman menggunakan jasa-jasa pengiriman barang. Internet menggunakan fasilitas multimedia suara, image, dan transmisi teks. Ya. Interaksi menggunakan sistem berbasis web. Jadi semua ini adalah komponen e-commerce di masa sekarang. Ya, masih menggunakan internet, menggunakan e-payment, ada produksi, ada fasilitas multimedia suara, image, dan seterusnya, dan menggunakan web. Internet dan www atau www. Internet adalah infrastruktur global yang menghubungkan jutaan komputer dan penggunanya. Ini jaringan komputer terbesar di dunia. Ya. WWW atau World Wide Web sebagai mekanisme sarana memperoleh dan menampilkan data informasi pada internet. Setiap kita akses internet, semuanya terhubung dengan World Wide Web. Intranet merupakan infrastruktur informasi lokal atau global menghubungkan internal organisasi. Jadi intranet ini jaringan menghubungkan antar perusahaan tapi lingkupnya regional atau jarak dekat. Ya, tidak sampai lintas kota, lintas provinsi, tidak. Kalau kita sudah lintas kota, lintas provinsi, lintas negara, kita menggunakan infrastruktur internet dan WWW ini. Ya. Next, mengapa harus e-commerce? Karena memberikan beberapa keuntungan, diantaranya biaya operasional berkurang, jelas. Dengan e-commerce kita tidak membutuhkan biaya publikasi yang mahal. Cukup dengan nge-share link website, cukup dengan nge-share nama sosmed, maka masyarakat di luar sana bisa dengan bebas mengakses produk-produk kita. Ya. Meningkatkan kualitas pelayanan, ya, karena hanya dengan bertransaksi dari rumah kita bisa belanja apa saja di sini. Dan dari sisi admin dia juga melayani tidak harus kemana-mana, cukup di depan server saja. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari konsumen, cukup customer service yang menjawab dari depan komputer. Memperbesar aliran pendapatan baru, iya. Dengan berjualan online, maka kita bisa memulai bisnis-bisnis baru. Dengan mudah, ya, tidak perlu kemana-mana, kita cukup memfoto, posting, kasih harga, dan kita publikasiin. Meningkatkan pangsa pasar, ya, karena dengan terhubung dengan internet, otomatis pangsa pasar kita, konsumen kita bisa jadi meningkat dengan pesat. Tidak hanya di kota ini aja, tidak hanya di negara ini aja, bahkan kalau kita posting dengan bahasa Inggris atau dengan harga dolar, maka pangsa pasar kita otomatis masuk ke level internasional. Apalagi kalau Anda bermain SEO, Search Engine Optimization, itu produk kita ketika kita cari di mesin pencari atau Google, ya, search engine, dan produk kita itu bisa muncul di page 1 Google, nah itu akan otomatis banyak diakses masyarakat internasional, ya. Judul web kita pakai bahasa Inggris, terus produk-produk kita posting dengan bahasa Inggris, yaitu memudahkan masyarakat internasional untuk berbelanja di sini. Melebarkan jangkauan pasar, ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, ya. Kerugian dari pihak konsumen,
Rasa kurang puas terhadap fisik barang. Nah, ini terjadi karena kita hanya melihat foto produk. Jadi kita tidak bisa memegang langsung, kita hanya pilih-pilih foto. Terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, di foto bagus, ternyata setelah kita beli barang sampai di rumah, barang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kurang percaya dengan barang yang dipesan, iya, karena ini hanya foto-foto aja ya, produk-produk berbentuk digital. Kultur bahwa belanja itu rekreasi, ya, karena masyarakat Indonesia ini belanja itu ya jalan-jalan, ke mall, ya, ke pasar, kita bisa cuci mata di situ, kita bisa memilih, ada diskon dan lain-lain. Kalau belanja online itu kan jarang ada diskon, paling ya flash sale, ya. Resiko pada e-commerce, kehilangan finansial secara langsung. Nah, ini nanti kita bahas. Kalau sistem rusak, barang-barang yang sudah kita posting akan hilang, ya. Pencurian informasi rahasia, ya, dengan mengakses internet, dengan berinteraksi dengan internet, dengan kita posting foto di internet, itu otomatis kita mengizinkan masyarakat internasional untuk mengakses data-data kita secara otomatis. Entah itu Facebook, entah itu Instagram, kalau kita upload foto di situ, ya, kita harus ikhlas foto kita disalahgunakan karena bisa diakses banyak orang di sini. Ya. Semoga aja enggak. Kehilangan kesempatan bisnis. Nah, ini gimana nanti kita bahas. Akses ke sumber oleh yang tidak berhak. Ya. Iya, karena di sini semua orang bisa mengakses data kita, semua orang bisa mengakses produk kita. Hilang kepercayaan dari konsumen, ya. Nah, ini biarkan bintang yang bicara, ya. Kalau di Tokopedia, di Bukalapak itu biasanya ada testi. Konsumen diminta untuk testi. Sekali kita dapat bintang 1, itu konsumen lain akan membaca. Wah, toko ini kok banyak dapat bintang 1, berarti toko ini jelek. Nah, itu. Nah, susahnya berbisnis melalui e-commerce. Kerugian yang tidak terduga. Nah, next aja. Kehilangan finansial secara langsung karena kecurangan. Berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfernya secara ilegal. Nah, ini resiko kita bermain internet. Ya, banyak hacker di situ. Perubahan data finansial ini sangat mungkin. Kalau web kita dihack orang, kita menjual produk tadinya harganya 1 juta, terus dirubah jadi 100.000, kita akan kembali mengupdate data dari awal lagi, ya. Kehilangan finansial secara langsung. Nah, next. Pencurian informasi rahasia yang berharga, makanya jangan nge-share informasi rahasia. Biasanya jarang sih kita meng-share informasi rahasia di web e-commerce kita. Terbukanya data-data penting yang dirahasiakan sehingga diketahui orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga dan penyimpannya. Makanya kita harus bijak menggunakan internet, ya. Jangan semua mentang-mentang punya web terus jangan semua data kita publish di situ, ya, karena ada data-data rahasia yang tidak perlu orang lain tahu di sini. Next. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan akibat sistem yang rusak secara tiba-tiba mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Ya, ketika kita berjualan melalui Tokped, kita sudah posting banyak produk di Tokped, tapi nggak tahu kenapa ternyata sistem Tokped rusak. Bisa jadi, ya. Semoga saja enggak. Atau kita mempunyai web pribadi, kita sudah membangun sistem e-commerce di situ. Lalu tiba-tiba web kita kena hacker, ya, ada yang merusak web kita di situ. Nah, ini bisa jadi kesempatan bisnis, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Nah, ini seorang hacker, bener ini, yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya. Selalu berhati-hati dengan hacker. Makanya kalau kita belajar sistem e-commerce, kita coba membuat web e-commerce, ya,
Selalu sertakan firewall di situ, di server kita. Selalu sertakan sistem enkripsi di situ. Encrypt itu untuk mengamankan user dan password di situ, agar sistem kita tidak mudah dihack oleh orang. Sistem enkripsi itu merubah teks biasa menjadi kata-kata sandi yang tidak bisa langsung dibaca secara kasat mata. Ya, ada encrypt, ada decrypt. Next, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Nah, ini yang kita bahas tadi, ya. Usaha pihak lain yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan sehingga pelayanan menjadi salah dan kacau yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Tidak cuma rival bisnis ya ini ya. Kalau di sini ini bicara rival bisnis. Selain itu juga pelayanan ke konsumen, kita bisa dapat bintang 1, kita bisa dapat testi yang jelek. Nah, ketika itu tidak kita hapus dan terbaca oleh konsumen lain, maka reputasi web e-commerce kita ini bisa jadi jelek di mata konsumen. Maka kalau yang berjualan online itu rajin-rajin ngecek testi. Kalau yang dapat testi jelek dihapus aja deh. Ya. Kerugian-kerugian yang tidak terduga, gangguan-gangguan lain dari pihak luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan. Nah, ini tidak terduga, ini contohnya apa? Misal jasa pengiriman barang. Ya, kita menggunakan jasa pengiriman barang A, ternyata jasa pengiriman ada keterlambatan dan sebagainya. Nah, ini bisa mengakibatkan konsumen tidak percaya. Wah, belanja di toko ini kok nyampainya lama. Konsumen jadi khawatir. Ya, konsumen sudah bayar, konsumen sudah transfer, tapi barang yang dijanjikan harusnya 2 hari nyampe, di sini bisa sampai seminggu karena jasa pengiriman yang kita pakai ekspedisinya ada gangguan. Ya, maka di sini ketika Anda belajar sistem e-commerce, membuat web atau ingin berbisnis online di sini, belajar juga tentang ekspedisi mana yang menggunakan harga yang murah dengan timbangan yang berat tapi harga yang murah dan cepat di sini ya. Biasanya semua ekspedisi ditampilkan di web, tinggal nanti konsumen memilih pakai ekspedisi yang mana. Di web itu dijelaskan, misal konsumen ada di kota ini, kecamatan ini. Nah, di situ langsung otomatis keluar harganya. Untuk sampai ke Kabupaten Kudus, kecamatan kota misal itu ongkirnya sekian ya. Tipe bisnis di sini ada B2C, business to consumer. Ini kemarin sudah kita bahas, business to business, consumer to consumer, consumer to business. Next, business to business. Penjual itu organisasi atau perusahaan. Business to customer. Penjual itu organisasi atau perusahaan, sedangkan pembeli itu konsumen langsung atau customer di sini. Disebut juga dengan electronic retail. Ya, electronic retail itu seperti kita belanja di ADA, seperti kita belanja di Ramayana, ya, itu perusahaan langsung menjual ke konsumen. Satu produk jeans, Levi's misal, itu dari perusahaan langsung dijual ke konsumen. Contoh di sini customer membeli buku dari toko virtual bisa. Ya, buku ini diproduksi oleh perusahaan, bisa jaket, bisa baju, bisa dengan produk brand tertentu ya. Contohnya di sini Amazon. Ya, Amazon itu proses transaksi dari perusahaan ke konsumen, dari sisi bisnis ke konsumen ya. Bisnis to bisnis. Nah, ini di sini bisnis to bisnis antara penjual dan pembeli ini sama-sama dari organisasi bisnis atau perusahaan. Ya, kemarin saya contohkan yang ini penjual ini sebagai produsen kapas, pembelinya produsen kain, kapas diolah menjadi kain. Ya, ini sama-sama organisasi. Yang di sini perusahaan manufaktur, yang di sini perusahaan produksi, di sini bahan, di sini produksi jadi barang ya. Contoh, toko virtual memesan buku dari berbagai penerbit buku. Nah, ini penjual buku, ini penerbit buku, dua-duanya organisasi.
Proses pemesanan dapat menggunakan electronic data interchange ya. Nah, ini sama, menggunakan internet juga, email, fax dan lain-lain. Contoh B2B di sini global source, Anda bisa akses ya, di situ adalah transaksi antar perusahaan, perusahaan manufaktur dan perusahaan produksi. Ya. Di sini dicontohkan Top India Product dan lain-lain. Silakan diakses. Selanjutnya customer to customer. Pembeli dan penjual sama-sama customer. Nah, ini biasanya kalau di lokal Kudus itu melalui media Facebook. Anda bisa buka di Bakulan Kudus, ya. Anda bisa buka di Jual Beli Bunga Kudus atau komunitas pecinta bunga Kudus. Kalau saya, karena saya hobi sepeda, saya gabung di Jual Beli Sepeda Kudus. Nah, di situ penjualnya ini juga pemakai sepeda, pembeli seperti saya juga pemakai sepeda. Jadi di sini sama-sama konsumen. Ya, terkadang penjual ini juga membeli karena dia butuh spare part. Saya di sini pembeli, kadang juga menjual. Ya, kalau sepeda yang saya pakai bosan, jual aja deh. Nah, di sini konsumen to konsumen. Toko virtual mempunyai fitur untuk menjual buku bekas yang dipunyai oleh seorang customer ke customer yang lainnya. Ya, konsepnya sama di sini. Contoh eBay. Nah, eBay itu langsung direct dari konsumen ke konsumen. Ya. Konsumen to business. Customer menentukan kebutuhan produk yang diinginkan, harga, kualitas produk, dan merek produk. Nah, di sini kita berjualan ke perusahaan. Kalau ini biasanya sudah partai besar. Ya, kita mempunyai bahan apa, kita mempunyai produk apa, kita jual ke perusahaan agar perusahaan tersebut dapat mengolah produk-produk kita. Ya, kampus sering ini. Kampus mempunyai hasil penelitian apa, ditawarkan ke perusahaan, perusahaan tertarik, lalu dia ingin produksi massal, ya, jadi produk kita, hasil penelitian kita dijual ke perusahaan, bisa. Priceline.com ini contoh customer to business. Tipe e-commerce seperti yang sudah kita bahas ada 4, B2B, B2C, C2B, C2C, ya. Model sistem e-commerce di sini ada sisi klien dan di sini ada sisi server. Sisi server ini ada 2, ada service system, ada backend system. Backend system ini kerjaan kita, ya, mengolah database. Kalau ini sistem server, ya. Nah, ini di sini sisi klien, Anda sebagai pengguna mengakses melalui komputer, laptop, atau HP. Sedangkan dari sisi server di sini dipecah menjadi 2. Backend ini kerjaan kita, masyarakat IT, mengolah database. Sistem service di sini ada web server, ada application server. Ya. Untuk membuat suatu web itu kita butuh web server dan butuh server aplikasi. Dan di sini juga biasanya dilengkapi dengan firewall. Firewall itu pengaman agar tidak bisa dimasuki oleh hacker. Oke, terima kasih. Segini dulu kuliah dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah atau kita diskusi melalui grup. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.